Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 7 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 6 Oktober. Baik, ada beberapa ini yang masuk di kolom komentar. Tidak banyak, mungkin ada 4 atau 5 saham. Ya, itulah yang akan kita bahas. Kita hanya akan membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar, tidak akan membahas yang lainnya. Ya, jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang ingin Anda konsultasikan. Berikan keterangan, berikan penjelasan, ya. Oke. Kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update untuk promo Octobit untuk private investing room syariah dan bundling dengan Bulls Hunter dan private trading room. Untuk kuota terakhir tersisa, ini belum update ya. Untuk Pierce 12 bulan sepertinya tadi baru ada masuk satu dan ada yang perpanjang untuk Bulls Hunter juga. Mungkin ini besok pagi. Tapi kalau Anda ingin bertanya ke admin silahkan ya. Masih tersedia untuk sampai dengan malam ini. Untuk 3 paket mungkin besok sudah berbeda, saya tidak tahu. Silahkan Anda hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Oke, kita mulai dari ISG hari ini. ISG bisa dikatakan pergerakannya mix ya. Ditutup rebound 0,1%, rebound tipis. Belum ada perubahan, masih sama ya. Kalau ada kenaikan itu masih dalam proses menuju target yang sudah kami sampaikan. Jadi belum ada perubahan, belum ada yang perlu kita update. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama ya. Bahas OMED untuk invest. Oke, untuk invest OMED kita cek dulu fundamentalnya. SOP-nya seperti itu ya, harus fundamentalnya dulu. Ya, kalau fundamentalnya bagus, layak, baru kita akan lihat dari teknikalnya. Oke. Jadi bisa dikatakan kinerjanya ini konsisten turun ya dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Laporan terakhir ini turun, namun di 2024 ini 2 kuartal ini dia mulai sedikit ada ya bisa dikatakan perbaikan kinerja gitu ya. Namun memang masih agak mengkhawatirkan juga, masih tersisa 2 kuartal selanjutnya ya. Tapi yang jelas ini sudah ada titik positif dari kinerja dari saham OMED ini secara fundamental. Nah, kalau kita lihat di sini peak performance-nya itu di angka 2,2 T untuk dia punya revenue. Kemudian untuk laba bersih itu memang agak sulit untuk kembali ke era-era pandemi ya. Di 685 di tahun 2020. Bila kita melihat dari kinerja terakhir 2023 dia hanya di 259 miliar, itu sangat ya agak berat untuk kembali ke sana saat ini, sehingga kalau dari sisi pertumbuhan ini masih belum bisa dikatakan pulih ya gitu. Kemudian dari sisi profitabilitas saat ini profitabilitasnya sekitar bottom line 17%. Ya, cukup organik ya, saya lihat ya, walaupun ada sedikit ya, tapi setidaknya ini masih cukup wajar gitu ya. Dari sisi profitabilitas cukup stabil juga ya. Walaupun pertumbuhannya drop tapi profitabilitasnya dijaga gitu ya. Ini artinya masih cukup oke, meskipun pertumbuhannya belum bisa kembali seperti dulu. Agak berat memang ya, kalau saya melihat dari gap yang cukup tinggi itu ya butuh waktu yang cukup panjang. Nah, jadi secara fundamental saat ini mungkin bisa diperhatikan. Namun untuk invest saat ini masih wait and see dulu, karena kinerjanya memang belum pulih 100% gitu ya, masih jauh ya kan. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya pun ini juga merefleksikan bahwa trennya masih dalam tren turun ya. Jadi mungkin kalau Anda mau menunggu saham ini katakanlah turun lebih jauh lagi, mungkin masih bisa, tapi ya itu tadi ya, mulai dari fundamental yang belum, saran saya sih masih bisa mencari saham yang lebih baik lagi. Sektor yang lain mungkin ya memungkinkan ya. Kalau yang terakhir seperti yang masih di healthcare ya, kita masuk di Temposcan. Di Temposcan itu masuk
PIR atau PIRS ya, saya juga lupa. Kemudian Kalbe juga waktu kemarin bulan Juni drop kita ambil gitu ya, karena memang berbeda ya, secara fundamental berbeda. Kalau untuk MED ini saya rasa masih banyak opsi-opsi yang lain yang mungkin bisa kita jadikan alternatif yang lebih baik ya. Oke, satu ya, ini lanjut. Mau analisa BRPT untuk swing, entry-nya di area berapa, TP dan SL-nya di area berapa. Oke. Sepertinya grup bar itu cenderung ke turun ya sekarang ini. Kita lihat punya target turun di 980, hari ini rebound gitu ya. Nah, sepertinya memang swing turun ini masih akan bisa berlanjut ya dalam jangka menengah gitu ya. Namun kalau dalam jangka pendek masih memungkinkan untuk kita trading kan ya, bisa-bisa aja, boleh-boleh aja gitu ya. Kita lihat dulu kalau dia balik ke EMA60, karena ini masih cenderung ke konsolidasi, dia mungkin ke EMA60 dulu sebelum turun. Itu potensi upside-nya di 1050 ya, potensi rebound-nya ke 1050. Jadi mungkin ke situ ya untuk proses turun sampai dengan, coba kita lihat di time frame yang lebih pendek karena tujuannya swing ya gitu. Nah, kita bisa trading atau tidak ini sangat tergantung dengan potensi upside-nya ini. Jadi kalau kita melihat di sini 0,3 itu berada di 1080, jadi potensinya ke 1050, 4%-an sampai dengan 1080 ya, 7%. Jadi buat kami di private trading untuk swing di saham yang memiliki upside secara teknikal hanya 7%, artinya kita harus ngambil di bawahnya. Nggak bisa, nggak menarik buat kami ya gitu, karena seperti yang saya sudah kasih tahu berkali-kali, kalau kita milih saham itu minimal ada TP1 dan TP2. TP1 harus di atas 5%, dan itu pun bukan target optimalnya. Jadi misalkan dia potensi naiknya itu 8%, yang kita ambil cuma 7%-nya gitu ya, nggak mungkin kita ambil semua. Kemudian TP2-nya harus di atas 10%. Jadi kalau misalkan ini tidak terpenuhi ya, kita tidak akan memaksakan diri untuk melakukan swing trade di saham tersebut ya, karena itu tadi targetnya memang harus memenuhi syarat. Nah ini kalau Anda mau, itu targetnya ya 1050 sampai dengan 1080, tapi ya itu tadi upside-nya cuma sekian, dengan stop loss yang Anda bisa perketat di 980 itu sekitar 3%. Jadi ya risk reward-nya sebenarnya bagus gitu ya, tetapi ya upside-nya memang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kami tetapkan di private trading room. Kalau Anda mungkin nggak apa-apa, saya cuma mau trading 4%, 3%, bisa pakai ini BRPT ya. Oke. Mohon view teknikal BREN, apakah ini terakhir dari pesta saham prayogo Pak? Mohon pandangan untuk BREN, berapa potensi turun terdekat? Kemarin 5.000 kan? Sekarang harganya berapa? Sudah 5.000 belum? Belum ya? Terakhir dia turun ke 5.700, kita punya target di 5.175, ini masih sama ya, masih belum ada perubahan ya. Kalau ada naik dulu ke 7.700, itu masih bagian dari proses untuk turun ke target yang kami sudah sampaikan sebelumnya di 0,6, yaitu di 5.200. Apakah ini akhir dari saham BRN ini? Trennya sudah berakhir atau belum? Kita lihat ya. Sepertinya sih belum ya, seharusnya gitu ya. Ini mungkin masih akan alot ya, karena mungkin saja swing naiknya ini masih akan ada, tapi kalau saya masih untuk ambil posisi harus menunggu dulu dia turun ke 5.000-an dulu ya, karena resikonya masih, downside-nya masih lumayan besar tentunya ya, 22% ya, nggak mungkin lah kita masuk gitu ya. 1% aja nggak boleh ya kan, 2% aja kadang kita buang, apalagi 22% ya. Biarkan aja dia turun, naik turun terserah, yang penting kita tunggu di situ. Dikasih apa enggak ya kita akan lihat nanti. Misalkan kita mau trading ya, yang jelas ini masih secara teknikal masih potensi untuk mencapai target tersebut. Nah, nanti dalam prosesnya dia ada naik-naik, kita tetap tunggu di situ ya gitu. Kalau mau swing trade, kalau kami akan menunggu di situ. Misalkan besok ternyata dia naik dulu ke 7.700, nggak apa-apa, biarin aja ya gitu. Daripada ya kan, nah, kita memaksakan diri untuk trading di posisi saat ini dengan downside
Besar loh ya 20% ini, kalau ya bagi yang mungkin kita bisa aja sih ngambil, tapi kan belum tentu yang mengikuti kami itu bisa disiplin. Ya, itu bukan bukan masalah kita nggak bisa profit di saham ini di harga saat ini, bukan, tetapi belum tentu. Ya, kita kan selalu memikirkan kalau kita merekomendasikan itu, kita memikirkan yang ikut member-member kami itu kira-kira selamat nggak di sini gitu ya. Nah, karena ya itu yang paling penting, jangan sampai ya kita mengejar saham yang lagi hot tapi membernya nggak bisa ngikutin. Ya, itu yang nggak boleh gitu ya. Itu sudah saya tekankan setiap morning brief dengan advisor, baik itu di private trading room, peers ataupun di Bulls Hunter, semua saya selalu utamakan member itu bisa ikut ya. Jadi kalau bisa, kalau kita beli sahamnya ini memang secara risk downside-nya tidak melebihi dari yang kita harapkan. Ya, kalau misalkan kita mau risikonya itu kurang dari 5%, ya paling tidak risk teknikalnya ya harus sekian ya. Jangan sampai kita mengejar profit katakanlah 5% sampai dengan 10%, tapi downside potensi risknya itu bisa kita batasin dengan stop loss ketat, bisa, tetapi belum tentu member-member yang ikut kita itu bisa mengikutinya atau mau dengan kedisiplinan tersebut ya. Ini memang beratnya seperti itu. Kadang ada potensi saham, tapi ada sebuah saham potensi tapi risk teknikalnya terlalu tinggi, ya kita nggak ambil karena memang kita lagi-lagi kita memikirkan yang ikut dengan kita. Ya, kalau kita cuma ngejar kinerja ya kita bisa aja plak saham-saham yang lagi rame kita ikutin gitu, bisa aja. Tetapi sekali lagi kita selalu mengutamakan member itu bisa ikut atau tidak, karena ya tidak bisa dipungkiri memang hanya segelintir orang yang mau disiplin ya gitu. Nggak banyak orang yang bisa memanage resiko dengan baik, tidak banyak. Sehingga ya pilihan di kami adalah mencari saham-saham yang risk teknikalnya tidak besar. Ya konsekuensinya apa? Sahamnya kadang-kadang lagi diem, kadang-kadang baru mulai akan rebound gitu ya, harus sabar. Ya, kalau saham-saham yang lagi hot ini berpotensi memang bisa kena prank. Ya, kalau kena prank yang rugi member kami, kita nggak mau. Ya, itu orang yang biasanya kita ambil yang aman-aman aja bisa kena prank ya. Apalagi yang model beginian gitu. Kita lihat dia diem, kita senggol, dia tiba-tiba longsor ya. Bisa terjadi seperti itu, bisa. Ya, bukan karena kita masuk, bukan, tapi memang bisa terjadi seperti itu. Ya, makanya selalu setiap kan kalau private trading itu kalau ngasih rekomendasi kan real time ya, saat market buka gitu ya. Sebelum kita merekomendasikan jam 7 sampai jam 8 itu kita sudah brief, kita sudah berikan saham-saham apa dan bagaimana merekomendasikannya. Misalkan hari ini kita tahan ya kita tahan, kalau hari ini kita switch ya kita switch. Itu sudah saya sampaikan di awal supaya apa? Supaya mereka juga tetap sesuai dengan aturan yang ada. Ya, misalkan saham seperti brand ini, kenapa kok kita nggak rekomendasikan di harga saat ini? Karena secara teknikal juga masih turun dan kami melihat secara risk terlalu besar untuk dibeli ya gitu. Jadi kalau Anda mau, tunggu di situ. Dikasih atau tidak saya tidak tahu karena saya bukan press maker. Kalau saya press makernya, udah Pak siapa tadi, kamu tunggu aja di situ ya, jam sekian, hari sekian, hari tanggal berapa, Anda tunggu di situ, Anda antri di pagi hari di situ, nanti saya kasih. Itu kalau saya press maker. Saya ini kan sama seperti yang lainnya, trader kecil-kecilan ya kan, investor kecil-kecilan nggak bisa mendikte, apalagi saham BRN ya, saham yang besar gitu ya, big caps ya, ini susah untuk kita kendalikan juga. Yang kecil-kecil aja nggak bisa, apalagi yang segede ini ya kan. Hanya yang punya yang bisa menjalankan ya kan. Oke, lanjut. Selamat malam Pak Yef, mau tanya hari ini ISG sudah mulai rebound atau pullback ya? Ya, rebound, pullback itu sama ya. Rebound ya. Pullback ya, kenaikan di dalam tren. Ini bukan pullback ya. Pullback ya kan. Pullback itu adalah kenaikan di dalam tren turun, sedangkan indeks trennya naik. Ya. Trennya naik. Namanya true back. Ya, sedang tren koreksi turun ini namanya true back. Jadi bedanya itu, kalau namanya pullback ya, kalau namanya pullback
itu adalah kenaikan harga di dalam tren turun. Ya, bisa dibedakan ya. Makanya kita perlu yang namanya memahami itu, ya sebenarnya sama aja, sama-sama naik. Iya, pullback sama dengan throwback sama kalau misalkan kita melihat cuma dari istilahnya aja, tapi dengan demikian kita bisa, oh Yev bilang pullback, ya berarti trennya turun, ya kan. Oh Yev bilang ini koreksinya throwback, oh berarti ini koreksi di dalam tren naik, gitu ya, gitu. Oke. Ini masih proses Bu ini ya, ini targetnya 7370. Dikasih di situ atau tidak saya juga nggak tahu ya, tapi yang jelas itu target secara teknikal dan idealnya memang di bawah 7400. Hari ini memang sudah tertutup gap untuk indeks ya. Gap di 7400-an sudah tertutup dengan baik. Lalu ada gap di bawah 7400 yang masih terbuka. Tadi ada yang saya baca ada konsultasi BRI juga masih ada gap juga di bawah. Mungkin bisa seirama dan senada ke sana. Oke. Cukup ya. Selamat malam Pak Yev. Mohon analisa saham HIS apakah layak invest? Terima kasih dan sehat selalu Pak Yev. Terima kasih doanya. Gak apa-apa ya, kita dibayar doa itu malah bagus, karena doa untuk kesehatan itu sangat penting ya sekarang ini ya. Banyak duit tapi kalau kagak sehat ya buat apa ya? Tuh. Jadi doa yang baik itulah doa yang kesehatan, itu adalah utama ya. Oke, kita lihat dulu teknikalnya, ini konsolidasi ya. Mungkin ini juga menggambarkan dari fundamentalnya yang juga sama atau tidak, kita lihat. Jadi beberapa kuartal terakhir ini dia mengejar pertumbuhan di atas ya, dan sayangnya memang mengorbankan yang namanya profitabilitas. Ini turun ya, 2 kuartal ini turun, padahal dia cukup baik ya. Jadi memang ini wajar terjadi koreksi ini untuk mengejar pertumbuhan di atas. Pertumbuhan sales revenue itu biasanya normalnya memang ditingkatkan ya, menggunakan ya dengan meningkatkan biaya ya. Itu kalau memang dalam kondisi yang tidak baik ya, biasanya pertumbuhannya di atas itu memang agar terlihat bagus, tetapi kita tidak menyukainya, kami terutama ya. Jadi kalau ada pertumbuhan di atas lebih tinggi daripada pertumbuhan di bawah, artinya ada yang dikorbankan dari investor ya. Kalau saya melihat, wah revenue tumbuh 20% tetapi EPS-nya turun ya, nah berarti gitu kan, ada yang disunat ya profitabilitasnya ya, entah itu operasional ataupun yang di bawahnya. Jadi ya untuk saat ini dengan kinerja yang seperti ini, mungkin kita masih perlu melihat dia melakukan perbaikan dari sisi profitabilitasnya. Ini berapa persen kita lihat ya, apakah memang masih oke kok walaupun turun gitu kan. Berapa persen? 5% ke atas oke, tetapi Anda perlu melakukan studi komparatif. Anda bisa mengcompare dengan komputernya apakah ini memang pertumbuhannya memang demikian semuanya atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya, dari kinerja profitabilitas ini cukup bagus ya beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini ya di angka peaknya itu di 16-18% untuk operasionalnya. Nah, kemudian di tahun ini ya 2024 ini drop menjadi 12%. Ya, bahkan di kuartal 2 kemarin 11%. Artinya ini agak-agak berat. Tetapi kan katanya Yev bilang kalau 5% ke atas layak. Berarti ini kalau profitabilitasnya Anda melihat itu masih memenuhi syarat dan layak investasi. Tadi PR-nya adalah Anda perlu melakukan studi komparatif. Ingat ya, pertumbuhan di atas ya terlihat bagus dengan mengorbankan investor. Ya, itu carilah yang tidak seperti ini. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah ini mungkin adalah pilihan. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Apa nih? Assalamualaikum Pak Yep, izin bertanya, sungguh bertanya. Wah,
Pak, kalau cuma modal 20 juta, apakah, jangan bilang cuma 20 juta itu besar loh, buat saya juga besar 20 juta. Apakah mungkin ikut paket Pierce atau Bulls Hunter? Kalau memungkinkan, paket mana yang cocok untuk modal segitu, Pak? Kalau tidak memungkinkan, berapa minimal modal ideal menurut Bapak? Jawaban apapun saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga sehat bahagia. Amin. Gini loh ya. Jadi dalam memilih layanan itu pertama adalah Anda butuhnya apa. Misalkan Anda itu sedang berinvestasi ya, berarti layanan yang Anda pilih itu adalah peer, atau kalau Anda memang hanya di saham syariah ya Pierce. Jadi pertama adalah kebutuhan dulu ya. Kedua, kemampuan. Ya, kemampuan ini tentunya dihitung dari kemampuan Anda membayar membership. Pierce sekarang lagi promo ya 1,799 misalkan. Ya, anggaplah ini sudah termasuk cost membership. Dipotong potensi return. Ya. Return Pierce sejelek-jeleknya adalah yang saya pernah ketahui itu 21% kalau tidak salah. Ya. Itu termasuk return capital gain, sudah juga dividen ya. Di total dengan yang loss, profit dengan loss, hasilnya adalah surplus 20%. Sehingga kalau Anda mungkin punya modal 20 juta, katakanlah Anda ikut Pierce, Anda masih dapat di angka sekitar sejelek-jeleknya 4 juta. Dengan membership 1,8 lah ya, 1,8 juta, Anda masih dapat sisa berapa itu? Ya mungkin sekitar 10% lah ya. Nah 10% itu oke nggak sih kalau kita mau investasi gitu ya di saham yang resikonya tinggi gitu ya? Menurut saya sedikit memaksakan. Ya 10% itu kalau sekarang ini Anda mungkin dapat reksadana yang bagus, mungkin RDPT itu masih, apalagi ada yang promo-promo itu, aplikasi-aplikasi yang promo-promo itu plus 3%, plus 2% tuh masih bisa dengan fix ya. Anda bisa dapat ya. Tetapi kalau Anda memang ada unsur Anda ingin belajar, atau kan Pierce nggak cuma 21% ya, bisa 30%, masih ada potensi untuk dapat, katakanlah dipotong dengan membership itu dapat 15% sampai dengan, saya nggak mau muluk-muluk ya, ini agar orang ikut itu dengan apa namanya, dengan tidak menggebu-gebu atau tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Saya nggak mau seperti itu. Saya maunya yang normal-normal, yang wajar-wajar aja. 15% lah ya Anda dapat ya. Nah itu silahkan Pierce dengan promo loh ya. Kalau nggak promo ya jangan. Kalau nggak promo jangan. Itu terlalu memaksakan ya. Anda ikut Yeftalk ini sudah cukup. Anda bisa konsultasi, Pak ini saham ini kalau mau invest like atau tidak, misalkan kalau masuk di harga berapa, itu sudah oke. Tapi memang tidak dapat assist secara real time. Misalkan Anda member kan Anda bisa dapat rekomendasi pilihannya apa, kemudian Anda bisa berkonsultasi setiap saat ya kan, saat jam market Anda bisa konsultasi ya gitu ya. Itulah, jadi kalau mungkin modal 20 dengan harga promo ini saya rasa ini agak masih bisa, tapi kalau nggak promo jangan. Anda Yeftalk aja sudah cukup ya, tidak perlu memaksakan, nggak perlu kok ikut Yef juga nggak bisa menjamin Anda bisa sukses kok ya. Tapi ya, yang jelas kami selalu memberikan yang sebaik yang kami bisa berikan ya, baik itu dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan layanan yang diikuti, dan juga konsultasi ya kita jawab sesuai dengan permintaan tentunya ya gitu. Jadi kalau modal sekian mungkin kalau ada harga promo, tapi kalau mau ikut bundling ya jangan ya, karena bundling kan harganya berapa, 4 juta ya. Dan juga Anda harus melakukan split modal gitu ya, udah dijelaskan sama admin. Split modal itu ya tergantung juga dengan Anda lebih ke fokus kemana nih. Anda cenderung memiliki waktu ya, mungkin Bulls Hunter akan lebih banyak modal yang diberikan gitu. Nah itu juga mungkin nanti akan sedikit tidak optimal gitu ya. Jadi kalau Anda mau Pierce ya silakan Pierce, tapi dengan catatan Anda investasi, benar-benar investasi ya. Kalau Anda trading terus karena harganya Pierce lagi promo harus ikut Pierce, itu nggak berguna ya. Sia-sia orang Anda mau trading kok joinnya Pierce ya gitu. Oke. Mau tanya Pak Yef, untuk paket yang swing yang mana, apa namanya, private trading room ya, kalau Anda mau swing trading. Oke. Sudah cukup ya, saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Mohon maaf
Apabila ada yang terlewat, misalkan Anda baru ngisi di kolom komentar, ya silahkan diisi di F-Talk malam ini. Nanti besok kita akan bahas. Semoga diberikan kesempatan besok ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.